Salamun, salamun, wa alfa salam ala Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Ikhwan dimanapun berada, tidak ada orang yang paling bahagia kecuali insan pemilik cinta yang sejati. Apa cinta sejati? Cinta sejati adalah hati yang bersih dari rasa iri, dengki, hasut, takabur, ujub, dendam, dan membenci orang. Khususnya bersih dari prasangka buruk. Itulah insan pemilik cinta yang sejati. Dengan cinta, subhanallah wa bihamdi, tidak ada hubungan yang paling tertinggi terhadap Allah khususnya kecuali cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manifestasi orang yang mencintai Allah tentu hidupnya akan menabur cinta kepada seluruh ciptaannya. Dari ikhwan, sekali lagi, ayo tanamkan dalam hati kita cinta lillah, 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 ma'allah. Kenapa sebab? Karena kata Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kalau kau mencintai aku dan mentaatiku, maka aku pastikan kau bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Tapi waman a'rada 'ala dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Kalau kau berpaling dari aku, tidak mencintaiku dan tidak mentaatiku, apalagi memaksiatiku, kau lebih mengedepankan egomu, takaburmu, ujubmu, dirimu, di mana kamu adalah ketiadaan, ketidakpunya apa-apaan, dan tidak ada kemampuan, maka apa kata Allah? Fa innalahu ma'isatan dangka. Orang yang hidupnya penuh dengan keakuan, ego. Aku nih ganteng, aku nih pinter, aku nih alim, aku nih soleh, aku nih takwa, aku nih bener. Orang yang selalu dalam keakuan dalam hidupnya, kata Allah, fa innalahu ma'isatan dangka. Mereka adalah orang yang tidak tahu diri dan tidak menyadari diri. Padahal innalillah, semua yang ada di dalam diri kita adalah dari Allah dan milik Allah. Wa inna ilahi raji'un, dan akan diambil oleh Allah dan kembali kepada Allah. Nah, apalah arti dari keakuan itu semua? Itu menunjukkan kesombongan, ketakaburan jiwa seseorang. Maka kata Allah, orang yang sombong dan takabur, dongka, hidupnya akan cilaka, hidupnya akan hina, hidupnya akan sengsara, hidupnya akan rendah. Man takabbaro wada'ahullah. Barang siapa yang dalam hatinya penuh keakuan, maka Allah akan menghinakan dan merendahkannya. Subhanallah wa bihamdi. Untuk agar senantiasa kita selamat, bahagia, dan dimuliakan oleh Allah, ayo tawaddu. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang menyadari kesejatiannya, bahwa diri ini ketiadaan, bahwa diri ini adalah kekurangan, bahwa diri ini adalah tidak kemampuan, bahwa diri ini tidak punya apa-apa, bahwa diri ini juga tidak bisa apa-apa. Kata Rasulullah, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya, akan memuliakannya, dan tentunya mereka adalah wali Allah, kekasih Allah yang senantiasa dalam cinta Allah. Sababiahnya ketawaduan, bersih hatinya dari rasa sombong, bersih hatinya dari rasa benci, bersih hatinya dari rasa iri, bersih hatinya dari rasa dendam, bersih hatinya dari prasangka buruk. Itulah insan yang sejati. Fa insyaallah uswahnya adalah Rasulullah, maka pasti jaminannya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim iman ala Ahmad. Salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sahabat iman,
yakinlah dengan ainul haq bahwa yang namanya manusia semua pasti akan pulang. Kita datang telanjang, pulang pun telanjang. Kita datang dibopong, pulang pun akan dipikul. Kita datang dengan bantuan manusia, pulang pun kita digotong manusia. Pertama, kita menyadari bahwa tidak adalah yang abadi dalam hidup ini. Siapapun orangnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan pulang menghadap Allah. Karena cita-cita terbesar pecinta Allah adalah ingin bertemu Allah dan Rasulnya. Tentunya untuk sampai innalillah wa inna ilaihi raji'un, dari Allah dan pulang bertemu dengan Allah, kita jangan keluar dari ranah uluhiyah, yaitu ketakwaan dan ketaatan kepada Allah dengan segala perjuangan dan pengorbanan. Tentunya adalah paksalah diri ini untuk senantiasa bersama Allah. Siapa yang harus dipaksa? Siapa yang harus dilawan? Tidak ada musuh yang paling terjahat dan terbesar dalam hidup ini kecuali diri kita sendiri. Karena diri ini adalah musuh yang paling dahsyat, kata Rasulullah. Lebih dahsyat daripada perang Badar dalam memerangi diri. Karena kebanyakan manusia itu lebih mengedepankan egonya, nafsunya, dirinya daripada moralitasnya. Makanya apa yang terjadi, ikhwan? Kehidupan saat ini lebih banyak transaksi daripada reformasi. Orang baik kita baik, orang jahat kita jahat, orang senyum kita senyum, orang marah kita lebih marah. Itulah hukum yang saat ini sedang terjadi. Ayo kita ganti, yaitu adalah perubahan, bukan reformasi. Dan pastikan bahwa perubahan memang menyakitkan. Apapun siapapun yang ingin berubah, itu perlu pengorbanan, perjuangan. Karena perubahan sangatlah menyakitkan. Pastinya ikhwan, ad-dunya majratul akhirah. Dunia ini adalah sawahnya akhirat. Apa yang kamu tanam di sawah ini, itulah yang akan kita panen. Jangan pernah kita enak makan, enak tidur, padahal kita habis memaksiati Allah, padahal kita habis menipu Allah, padahal kita habis mendolimi manusia, padahal kita habis menyakiti manusia. Awas, karena di balik tawa itu ada tangis selama-lamanya. Tertawa puas engkau tertawa, dan bangga setelah memperdaya. Tetapi ada yang kau lupakan, hukuman dan keadilan Allah tiada dosa, bebas tanpa balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu pikirkan, walaupun sekecil debu, kata Allah, baik pastikan ku kembalikan dan akan aku perlihatkan. Begitupun keburukan, subhanallah, sekecil debu pun pasti akan Allah perlihatkan, pasti akan Allah balas. Maka dari itu, ikhwan, jangan sampai kita ini terlena, terpedaya, lupa akan apa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai karma bekerja, jangan sampai peristiwa yang akan mencubit kita. Artinya, ayo tubu ilallah. Sebanyak apapun salah dan dosa kita, kalau kembali kepada Allah, mau mengakui, rumasa, i'tiraf, maka akan diampuni seluruh dosa dan salahnya. Sehingga orang yang berdosa seakan tak pernah ada dosa. Itulah hikmah dan manfaatnya taubat kepada Allah. Kenapa sebab? Sebanyak apapun dosa dan salahmu, tak sebanyak ampunan Allah. Sebanyak apapun dosa dan salahmu, tak seluas kasih sayang Allah. Ayo kembali kepada Allah. Belum sampai ke telinga kabar tentang negeri yang baka, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Sudah cukup sempurna.
Allah menuntun kita. Allah memberikan surat cinta kepada kita. Dari alif lam mim sampai minan nas. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dari ulama, dari kiai, dari berbagai macam kitab. Allah turunkan ke muka bumi sebagai bukti cintanya kepada kita. Agar kita sampai menghadap Allah dengan rahmat Allah dan husnul khotimah. Namun jangan salahkan siapa. Kalau seseorang harus pulang bukan ketemu Allah, tetapi dia menerima akibat dan karma daripada perbuatannya. Tidak mubadir Allah menciptakan surga dan neraka. Artinya dua-duanya pasti ada isinya. Maka dari itu, ayo senantiasa kita mencari rahmat Allah. Fa insyaallah dengan rahmat Allah dan syafaat Rasulullah, Allah siapkan surga yang penuh kebahagiaan, kejayaan abadi dunia akhirat. Subhanallah wa bihamdi. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada mati ilmillahi salatan daimatan bidawa mulkillahi. Tidak ada nasihat yang paling ampuh kecuali kematian seseorang. Itu artinya apa? Allah memperingatkan kepada kita bahwa kita pasti akan menyusulnya, dan itulah kita sejatinya. Artinya ya kawan, seindah dan sebahagia apapun, hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu ingat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang akhiratmu, sawah akhiratmu. Apa yang kamu tanam, itulah yang pasti akan Anda tuai. Barang siapa yang menanam padi, insyaallah akan panen padi. Barang siapa yang menanam duri, jangan pernah bermimpi berpanen durian. Subhanallah wa bihamdi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Namun ya kawan, Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya perbuatan seseorang, baik ucapan, hati dan pikiran, serta amal keseharian, itu adalah investasi pasti yang akan kita terima kelak nanti. Dengan tangan kanankah kita menerima daripada kitab yang pernah kita lakukan, atau dengan tangan kirikah kita menerima catatan amal perbuatan? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti ikhwan, segeralah secepat-cepatnya ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksakan dirimu untuk senantiasa bersama Allah, karena wal jannatu muhitum bil makari. Jalan sukses, bahagia, surga dunia, surga akhirat itu adalah paksa. Salat paksa, ngaji paksa, mencintai orang paksa, jujur kepada orang paksa, memberi orang paksa, menyayangi orang paksa, menolong orang paksa, tahajud paksa, sodako paksa, puasa paksa, jadi orang benar paksa. Emang itulah rumus dari Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jalannya berduri-duri. Jangan pernah bermimpi memetik bunga tanpa duri. Jangan pernah bermimpi ingin melihat esok surya di pagi hari tanpa harus melewati gelapnya malam. Karena memang sudah dirumuskan oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Jalan sukses dan bahagia dunia akhirat itu penuh dengan kesulitan, kepayahan, mungkin kesakitan, di mana kita perlu pengorbanan jiwa, raga, dan harta benda untuk mendapatkan itu semua sebagai bukti ketulusan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ingin kita bahagia, sukses, jaya, sentosa dunia akhirat, lancar rizkinya, sehat badannya, bahagia hatinya. Rumusnya sederhana: cintai takdir, yakini bahwa semua milik Allah, semuanya bagaimana Allah, dan Allah sifatnya, af'alnya, kerjaannya, takdirnya, iradatnya semua pasti bagus dan sempurna. Kalau kita ingin aman dan bahagia, maka pastikan bersama Allah, mencintai takdir Allah. Yang berlalu lupakan, ikhlaskan. Yang sedang terjadi dan kita miliki, ridhoi, syukuri, nikmati. Yang belum terjadi hari esok, yakini bahwa itu semua pasti baik dan lancar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya kawan, jangan pernah berharap segala sesuatunya terjadi sesuai yang kita inginkan. Tetapi ayo berharaplah senantiasa kita ini menerima segala sesuatu apapun yang terjadi. Maka Anda akan bahagia. Kun qana'an takun askarun nas. Kamu cintai takdir Allah, kamu terima semua ketentuan Allah, jalani perintah Allah, askarun nas, maka kamu akan menjadi bahagia dan manusia yang paling bersyukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita ingat, itulah nasib kita. Ayo, produksi nasibmu dengan memperbaiki pikiranmu, hatimu, sangkamu, ucapanmu. Terutama ya kawan, jangan lupa manjalas-jalas, pintar-pintarlah bergaul. Bergaul dengan orang mulia akan menjadi mulia. Bergaul dengan orang baik akan menjadi baik. Tetapi jangan salahkan siapa. Bergaul kepada penjahat maka akan menjadi penjahat. Bergaul dengan orang yang batil dan ahli maksiat, maka jangan salahkan siapa. Kalau kita akan menjadi bagian darinya. Maka dari itu ikhwan, ingat, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita bergaul. Ayo pintar-pintarlah menempelkan diri pada sesuatu yang hak dan benar. Insya Allah menjadi hak dan benar. Namun bukan berarti kita harus menjauhi kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan. Justru disitulah tantangan kita dan kewajiban kita sebagai khalifah untuk mengajak mereka ke jalan Allah, menasihatinya, mencintainya, mendoakannya agar semua makhluk Allah senantiasa diridai Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ayo, hayya 'alas salah. Kemarilah laksanakan, tegakkan, lakukan sholat. Hayya 'alal falah. Ingin bahagia, sentosa, jaya, selamat dunia akhirat? Ayo, laksanakan dan tegakkan, perjuangkan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah ikatan suci cinta.
hubungan yang sangat esensial, langsung sentral, mi'rajul mu'min, yaitu untuk menyampaikan rasa cinta dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya kawan, dengan salat akan dibukakan pintu rahmat. Dengan salat akan dibukakan pintu kebahagiaan. Dengan salat akan dimudahkan segala urusan. Dengan salat akan dibukakan pintu keberkahan dan rizki. Kenapa? Karena salat adalah rajanya amal. Ingat, salat adalah rajanya amal. Kalau salatnya bagus, rajin berjamaah, maka semua apapun dalam hidupmu akan bagus. Tapi kalau salatmu rusak, tahawun, ngegampang dan sembarangan, tidak tepat waktu diatur Allah, ngatur sakadaek, maka jangan salahkan siapa. Kalau hidupnya penuh dengan masalah, kalau hidupnya kurang bahagia, karena sholat, efek negatifnya naudzubillah summa naudzubillah bagi orang yang meninggalkan sholat. Begitupun juga sababia sholat, efek positifnya bahagia, jaya, selamat dunia akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad.